Saya akhir-akhir ini ada dialog-dialog yang menarik dengan keluarga, di mana dia mengatakan seperti ini. Katanya beda itu yang namanya mencintai dengan dicintai. Orang melakukan kebaikan katanya mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah. Ke masjid karena mencintai Allah, sholat karena mencintai Allah, baca Quran karena mencintai Allah, puasa karena mencintai Allah. Mencintai Allah belum tentu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget juga kita, padahal kita mencintai Allah dengan sekian banyak yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kenapa belum tentu kita dicintai oleh Allah? Karena kita tidak amanah, karena kita bohong terus, karena dosa kita lakukan, karena perbuatan keji kita kerjakan. Diundanglah anak yatim sekian banyak untuk makan di rumahnya. Dia jamu anak yatimnya, tapi rumah yang dia bangun uang korupsi melulu. Jamaah yang berbahagia, kira-kira begitu, bukan kira-kira seperti itu maksudnya diantaranya. Jadi untuk mendapatkan yang namanya agar hidup kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jauhi dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Selain kita melaksanakan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada peristiwa menarik dalam suatu riwayat, dikatakan seperti ini. Seorang orang tua berjalan di pinggir kali, di pinggir sungai. Dia melihat seorang anak kecil sedang berwudu. Dan anak itu menangis. Orang tua ini bertanya, kenapa anak anda menangis? Dia katakan, saya teringat dengan ayat yang pernah saya baca. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di mana batu dan manusia menjadi bahan bakarnya, menjadi kayu bakarnya. Saya teringat dengan ayat itu yang menyebabkan saya menangis. Pertanda anak yang kecil ini sudah meyakini bahwa akhirat itu pasti dengan segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus ada pada diri kita. Itulah yang harus kita punyai dan kita miliki dalam hidup ini. Jamaah yang berbahagia, kita lakukan dan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab Allah ini yang paling tahu yang namanya manusia itu, akan kebahagiaannya. Bagaimana supaya dia bahagia, bagaimana supaya dia hidup aman, bagaimana supaya dia hidup tenang. Allah itulah yang paling tahu. Bukan saja manusia diberikan kebahagiaan, tumbuh-tumbuhan, hewan juga diberikan oleh Allah kebahagiaan. Kalau kita punya burung, jangan ditaruh di sangkar, lepaskan dia. Burung yang ada di dalam sangkar, kalau kita katakan bahwa kita beri makanan yang cukup di sana, cobalah kita berdialog dengan diri kita. Adakah dia bahagia? Kita buktikan dengan makanan yang banyak, kemudian kita buka pintunya, mana yang dia pilih? Pasti dia akan memilih keluar dari sangkarnya. Karena kebahagiaan bagi burung itu terbang luas, bebas di angkasa, di udara yang luas. Itulah kebahagiaan yang ada padanya. Jadi Allah sudah berikan kebahagiaan-kebahagiaan itu. Lebah begitu juga diberikan kebahagiaan oleh Allah. Dia memberikan makan kepada kita, dia memberikan madunya kepada kita. Itulah yang namanya lebah. Ayam pada saat menyerang juga begitu, jangan dipindahkan. Kalau dipindahkan dia ngambek, pergi, tidak mau lagi dia mengerami telurnya.
Karena dia sudah senang di hutan itu, sudah senang di tempat itu. Itulah kebahagiaan. Pohon-pohon, ranting-ranting buah yang masih muda, jangan kita patah dan jangan kita ambil rantingnya. Jangan kita potong, jangan kita rusak. Bunga yang menampakkan keindahan, indah dipandang, harum semerbak baunya. Jangan diganggu dia, karena larangan dalam syariat tidak membolehkan memata dan memohon atau mencabut pepohonan, ranting-ranting dan buah-buah itu, kalau tidak ada kegunaannya dan manfaatnya buat kita. Karena itulah kebahagiaan buat dia. Jangan diganggu kebahagiaannya, sebagaimana juga kita tidak mau diganggu kebahagiaan kita oleh orang lain. Jamaah yang berbahagia. Jadi di bulan Muharram 1429 Hijriah ini, mari kita melakukan perubahan yang lebih baik lagi pada diri kita dan pada kehidupan kita. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita kerja, itu yang kita buat. Yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran dan ulang itu bacaan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah kita lepas daripada tuntunan dan ajaran daripada agama kita ini. Sebab banyak kekhawatiran kita. Kalau mau sejahtera, kalau mau senang, kalau mau bahagia, kalau tidak mau menderita. Hidup senang, bahagia dunia dan akhirat. Kita beribadah kepada Allah, kita tunduk, kita ruku dan sujud kepada Allah. Kesejahteraan itu banyak sekali Allah tuntunkan dan berikan petunjuk kepada kita. Surah Al-Waqiah di antaranya. Saya pelajari hadis itu pada waktu 6 bulan belajar di Kudus. Dengan tanpa harakat, tanpa baris, karena saya juga ikut duduk situ belajar Arab gundul. Sekalipun akhirnya juga saya tidak bisa untuk mentransfer ilmu itu. Tetapi yang lain bisa saya berikan. Ini cukup buat saya sendiri. Tapi kalau ada manfaatnya dan gunanya, alhamdulillah. Tapi setelah saya merenungi ayat itu, yang namanya surah Al-Waqiah, di mana ayat di dalam surah Al-Waqiah itu dialog kita dengan Allah. Allah bertanya kepada kita, bukankah Allah yang menurunkan hujan? Siapakah yang menurunkan hujan? Bukankah Allah? Siapakah yang menghidupkan dan siapakah yang mematikan? Bukankah Allah yang menghidupkan dan mematikan? Begitu dialog-dialog yang kita dapatkan di dalam surah Al-Waqiah. Nah, kalau kita baca, pasti hati, batin dan jiwa kita berkata. Dikala kita membaca ayat itu, kita selalu mengatakan bahwa saya sebagai pengusaha ini, sehingga dengan keuntungan yang sekian banyak, kita bertanya, siapakah yang memberikan keuntungan? Siapakah yang memberikan hasil daripada usaha dan perdagangan kita? Bukankah Allah? Pasti jiwa dan hati kita mengatakan adalah Allah. Siapakah yang memberikan kesehatan kepada kita dan umur panjang kepada kita? Pasti kita berkata Allah yang memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita. Sebagaimana seorang ilmuwan di Cina, pada saat dia menanam 2 pohon di depan rumahnya, di pekarangan rumahnya. Yang satu dia tanam pohon tebu, kemudian yang satu lagi dia tanam pohon lombok. Dia perhatikan dan dia ambil itu tebu dan lombok itu. Kenapa lombok ini pedas dan kenapa tebu ini manis? Dia bertanya di dalam hatinya. Setelah sekian bulan, sekian tahun, dia menyimpulkan bahwa ada yang gaib, ada yang kuasa, ada yang menciptakan, yang menjadikan tebu yang manis ini, yang menjadikan lombok yang pedas ini. Dia berkesimpulan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sendiri masuk Islam.
tersentuh dan terbuka hatinya, jiwanya untuk masuk Islam. Kita akan bertahan dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita, dengan ibadah kita. Manakala dalam hidup ini senantiasa kita istiqomah dengan keyakinan yang sudah ada pada diri kita. Cobalah perjalanan hidup kita ini kita renungi dengan kelemahan-kelemahan yang kita lewati, dengan pengalaman-pengalaman yang sekian banyak yang kita sudah lalui. Pasti kita akan berkesimpulan bahwa kita ini, sekian ini umur kita dan sekian ini sudah kita lewati, semua itulah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sejarah supaya kita memetik dan mengambil pelajaran. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, dia berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan di malam hari pada saat dia dilempar dan dibuang ke lautan. Kegelapan di dalam perut ikan. Dan kegelapan ombak gelombang yang besar di lautan. 3 kegelapan ini yang dilewati oleh Nabi Yunus, yang membuat dia tersentak sadar untuk bertaubat, memohon dan meminta ampun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kehidupan kita jamaah yang berbahagia? Adakah kita bertekad, berupaya, selalu berusaha untuk terus melangkah maju? Jangan kita ini melihat orang yang mundur, kita akan mundur juga kalau tidak jatuh. Jangan kita melihat orang yang berjalan di tempat, tapi kita harus melihat orang yang melangkah ke depan. Itu yang kita lihat. Kita lihat yang seperti itu. Dia berjuang, dia beramal soleh, dia berbuat banyak, dia melakukan yang ma'ruf, dia menjaga dirinya, lisannya, hatinya, jiwanya. Dan dia selalu memperebutkan saf-saf utama yang lebih afdal. Dan dia selalu berusaha untuk tidak terlambat, karena memperebutkan yang namanya keutamaan tadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lihat. Yang melangkah maju ke depan, jangan yang jalan di tempat. Karena kalau jalan di tempat, ya kita berpikir, wah ada saja orang yang tidak wirid, tidak usah wirid saya. Ada saja orang yang tidak masuk halaqah, tidak usah masuk halaqah saya. Ada saja orang yang sholat di musholla berbulan-bulan sampai bertahun, saya di sana saja. Saya juga tidak pernah ditegur. Padahal di sini banyak tausiah yang kita dapatkan. Di sini taklim kita peroleh. Saya banyak sekali mendapatkan pelajaran. Saya mendapatkan ilmu banyak sekali di tempat ini. Dan saya serius pada saat ustaz-ustaz kita memberikan pelajaran. Apa tidak menarik kita? Pernah beberapa hari yang lalu di tempat ini, ada pelajaran, barangkali jamaah sudah lupa atau pada saat itu tidak konsentrasi mendengarkan. Kenapa di dalam Al-Quran itu Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqullah. Lupa saya. Allah memanggil manusia untuk bertakwa kepada Allah. Allah memanggil orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Allah memanggil Nabi untuk bertakwa kepada Allah. Saya sampaikan materi ini pada saat saya hampir tiap malam memberikan ceramah di Grogot. Ba'da maghrib. Saya dapatkan pelajaran itu di sini yang menjelaskan kenapa Allah memanggil orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Tapi di Quran juga kita dapatkan kenapa Allah memanggil manusia untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa Nabi dipanggil untuk bertakwa kepada Allah. Nabi dipanggil bertakwa kepada Allah supaya istiqamah dengan ketakwaannya. Orang yang beriman dipanggil